Selangkah lagi bela skuad Garuda, Kevin Dix merasa terharu dan terkesan disambut fans timnas Indonesia. Manajer timnas ungkap pesan khusus Erick Thohir ke skuad timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Hanya dengan Mads Hilgers, pemain termahal Cina, tak ada apa-apanya. Capek gendong klub di Belanda, ekspresi Tom Haye jadi sorotan publik tanah air. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan skuad timnas Indonesia jelang bertolak ke Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan, skuad Garuda diminta untuk meraih poin dari dua laga yang akan dihadapi skuad Garuda. Sumarji mengatakan, pertemuan Erick Thohir dan timnas Indonesia berlangsung cukup hangat sebab mereka menyamakan tujuan untuk dua laga tersebut. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan timnas Indonesia bukan hanya ingin meraih poin dalam dua laga itu, akan tetapi kemenangan. Poin penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia. Ya, beliau, Pak Ketum, datang memberikan motivasi kepada kami semuanya, baik para pemain, termasuk berbicara khusus kepada Coach Sintayong. Pada intinya, pertandingan melawan Bahrain dan lawan Cina itu harus bisa mendapatkan poin. Ya, harapannya keduanya bisa masing-masing dapat 3 poin. Jadi, kami bisa dapat 6 poin. Jelas Sumarji. Baru-baru ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap tidak ada laser dari penonton yang terjadi saat timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Ya, Sumarji belajar dari kasus Jepang yang dimana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain. Untung saja saat itu Jepang berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Bahrain. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Tentu saja ini berdampak pada permainan Jepang saat itu. Sumarji mengetahui protes keras dari pihak Jepang terkait perlakuan buruk supporter Bahrain. Oleh karena itu, Sumarji ingin Bahrain belajar dari kasus tersebut dan jangan sampai sinar laser kembali datang saat melawan tim nasional Indonesia. Sumarji akan buka suara saat timnas Indonesia menjalani pertemuan dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H-1. Ia berharap suaranya didengar agar tak merugikan tim nasional Indonesia. Ya, terkait laser itu nanti akan saya sampaikan saat H-1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, ucap Sumarji. Sumarji sendiri tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan Bahrain apabila laser di laga melawan timnas Indonesia masih ada. Pada intinya, Sumarji hanya menargetkan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Seperti yang diketahui, Mads Hilgers telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap berlaga di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan juga Cina. Kepastian ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 30 September 2024 lalu dengan pengambilan sumpah berlangsung di Brussels, Belgia. Setelah bergabung dengan timnas Indonesia, banyak hal menarik yang bisa dibahas tentang Hilgers, termasuk perbandingan harganya dengan 3 pemain termahal dari Cina. Mads Hilgers menurut dari data Transfermarkt dibanderol sebesar 121 miliar. Harga ini tentunya benar-benar tinggi dibandingkan dengan rata-rata pemain tim nasional Indonesia. Soal perbandingan harga dengan pemain termahal Cina, Mads Hilgers juga masih lebih besar. Pemain termahal Cina saat ini adalah Lei Wu yang berposisi sebagai sayap kanan. Lei Wu memiliki harga 20 miliar. Harga ini tentu jauh di bawah Mads Hilgers. Keduanya terpaut harga 100 miliar lebih. Selain itu, Mads Hilgers juga masih lebih jauh harganya di atas Yu Ningjiang yang dibanderol 11 miliar. Selain itu, Mads Hilgers juga membantai harga pemain Cina lainnya yaitu Shi Haowei yang dibanderol 13,9 miliar.
Pemain keturunan yang kini menjadi andalan timnas Indonesia yaitu Tom Haye menunjukkan ekspresi menarik pasca membela Almere City beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum saat ditanya perihal skuad Garuda meski sebelumnya terlihat cemberut. Ya, Tom Haye baru saja mendapat kekecewaan di mana tim yang dia bela Almere City kembali menelan kekalahan. Teranyar, gelandang 29 tahun itu harus melihat Almere City takluk 0-1 dari Willem dalam matchday keempat Eredivisie. Hasil ini membuat Almere City baru meraih 2 poin dari 4 laga perdananya di Eredivisie musim ini. Pasca laga, gelandang dengan harga pasar 52 miliar itu terlihat cemberut saat keluar lapangan. Ekspresi itu bertahan ketika dirinya diwawancarai. Namun, ketika mendapatkan pertanyaan perihal timnas Indonesia, Tom Haye berubah lebih positif. Dia terlihat tersenyum dan semeringah dalam menjawabnya. Ya benar, saya akan mengarungi belahan dunia lagi menaiki pesawat. Pertama akan ke Bahrain, lalu ke Cina. Saya pastinya merasa senang, ujar pemain 29 tahun tersebut. Laga kontra Willem merupakan pertandingan terakhir Almere City sebelum jeda internasional atau FIFA Matchday Oktober 2024. Tom Haye pun bisa segera berangkat ke Bahrain untuk bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional Indonesia. Baru-baru ini, pemain keturunan Ambon, Kevin Dix, belak-belakan mengungkapkan arti Indonesia baginya kepada media Denmark hingga terkesan dengan dukungan supporter Garuda. Ya, Kevin Dix merupakan bek andalan FC Copenhagen, klub kasta tertinggi Liga Denmark yang cukup produktif dalam mencetak gol. Pemain 27 tahun itu tercatat sudah mengoleksi 16 penampilan, 5 gol dan 2 assist untuk FC Copenhagen pada musim ini di semua kompetisi. Karena memiliki garis keturunan Indonesia dan belum bermain untuk timnas Belanda senior, Kevin Dix masih bisa memilih untuk mewakili timnas Indonesia. Ketika ditanya oleh media Denmark tentang arti Indonesia baginya, Kevin Dix mengatakan bahwa kakek dan nenek dari ibunya memang lahir di Ambon. Kevin Dix juga mengaku terkesan dengan sambutan supporter Garuda, meski dirinya belum memutuskan untuk memilih timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia begitu luar biasa mendukung di setiap harinya, bahkan pesan di media sosialnya selalu mengalir terhadapnya. Tak pelak, dukungan tersebut membuat dirinya merasa terkesan dan terharu. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya. Hal ini yang besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi, ujar Kevin Dix. Meski sampai saat ini dirinya masih belum memutuskan membela skuad Garuda, namun Kevin Dix dalam jalur yang positif.